Selamat siang, kawan UGM. Kita berjumpa lagi dalam acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Pada kesempatan ini, saya Yahya Agung Kuntadi bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Hera Laksmi Devi. Beliau adalah praktisi industri OTT video streaming. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang bersama Mbak Devi tentang industri OTT video streaming. Ya, selamat siang Mbak Devi. Selamat siang Pak Yaya. Ya, kita ingin mengenal lebih jauh apa itu industri OTT video streaming, khususnya di Indonesia, dan kemudian juga isu-isunya gitu ya. Nanti Mbak Devi bisa cerita kepada kawan UGM ya, sehingga kawan UGM bisa mengenal lebih jauh tentang industri OTT video streaming tersebut. Nah, pertama-tama mungkin Mbak Devi bisa memberikan gambaran apa sih industri OTT video streaming itu, Mbak? Baik, terima kasih Pak Yaya. Selamat sore kawan UGM. Jadi seperti kita telah ketahui, Pak Yahya, saat ini industri OTT video streaming sedang marak-maraknya di Indonesia. Nah, mungkin kawan UGM juga bertanya-tanya, sebetulnya apa itu industri OTT video streaming? Nah, OTT di sini singkatan dari over the top. Kenapa disebut over the top? Karena sebetulnya layanan ini beroperasi di atas jaringan yang disediakan oleh operator, di atas jaringan internet, begitu ya. Jadi dalam kata lain, layanan OTT ini menumpang dalam tanda kutip di atas infrastruktur yang dioperasikan oleh operator. Nah, OTT video streaming sendiri, mungkin kawan-kawan UGM juga sudah sangat familiar, adalah layanan di mana kita dapat menonton tayangan-tayangan hiburan melalui aplikasi. Aplikasi ini bisa dioperasikan melalui handphone, kemudian bisa juga melalui tablet, melalui laptop, atau melalui layar televisi. Nah, di Indonesia sendiri, layanan video streaming ini berkembang sangat pesat. Hingga saat ini Pak Yahya ada sekitar 12 penyelenggara layanan OTT video streaming dan diperkirakan akan terus bertambah di Indonesia. Kurang lebih seperti itu Pak Yahya. Iya, kalau kita bicara OTT video streaming itu ya, sebetulnya di Indonesia itu mulai berapa tahun sih Bu mulai muncul industri ini? Ya, sebetulnya relatif masih baru ya di Indonesia itu, mungkin sekitar 6 tahunan atau 7 tahunan. Yang baru-baru malah masih kurang dari 2 tahun sebetulnya. Dan pertumbuhan OTT video streaming ini banyak didorong oleh pandemi sebetulnya. Jadi di satu sisi pandemi ini mengakibatkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Oh ya, itu mungkin saya ingat ketika masa pandemi itu orang tidak bisa kemana-mana, kemudian mencoba untuk mengisi waktunya dengan menonton gitu, banyak tayangan-tayangan secara streaming, begitu ya Bu ya? Benar sekali Pak Yahya. Jadi kalau kita melihat data yang disampaikan oleh McKinsey pada tahun 2020, selama masa pandemi itu, terdapat pertumbuhan sekitar 53%. 53% Bu ya? Betul, dari konsumsi orang-orang terhadap layanan video streaming. Jadi pada saat itu kita ingat ya, kita didorong untuk tetap tinggal di rumah. Kita dilarang untuk keluar rumah atau bepergian. Sehingga orang-orang mencari kegiatan di rumah masing-masing. Nah, itu merupakan salah satu faktor pendorong mengapa industri OTT streaming ini berkembang dengan pesat. Dan ternyata jika kita melihat data lain dari FNI, selama masa periode pandemi dari tahun 2019 sampai 2021, Indonesia ini merupakan salah satu dari 10 negara yang tingkat pertumbuhan konsumsi video streamingnya paling besar. Wah, luar biasa. Iya, jadi dalam kurun waktu 2 tahun itu, tingkat pertumbuhan konsumsi video streaming naik sekitar 140%. Dan kita mengalahkan negara-negara lain yang lebih maju, yang bahkan koneksi internetnya, kecepatan internetnya jauh lebih cepat daripada Indonesia. Hal itu juga menurut saya menunjukkan perilaku ya orang Indonesia yang suka menonton begitu kan ya. Benar sekali. Nah, ini bagaimana Ibu bisa cerita sekarang perilaku orang Indonesia yang sebelum kehadiran nih OTT video streaming gitu ya, dan sekarang
dengan adanya OTT video streaming, ini apakah ada hubungannya dengan namanya disruption teknologi gitu, Bu? Iya. Silakan, Bu. Gimana, Iya, Bu, bisa benar. menjelaskan? Ya, disrupsi ini seperti kita telah ketahui merupakan kata-kata yang sering sekali digunakan ya belakangan ini. Nah, sebetulnya layanan OTT video streaming ini dapat dikatakan mendisrupsi bagaimana industri media dan hiburan yang selama ini kita kenal. Jadi sebelum ada layanan OTT video streaming, seperti kita ketahui, kalau kita ingin mendapatkan hiburan, kita harus menonton TV atau kita pergi ke bioskop, begitu ya. Jadi kalau kita ingin menonton salah satu tayangan di TV, maka kita harus standby di depan TV pada jam tertentu, hari tertentu. Kalau kita ingin menonton film terbaru, kita harus ke bioskop. Kita harus nyetir, bermacet-macetan, kemudian cari parkiran terlebih dahulu, sangat tidak praktis begitu ya. Namun dengan kehadiran OTT video streaming ini, sekarang konsumen memiliki pilihan. Jadi mereka dapat menikmati hiburan tanpa harus keluar rumah. Mereka dapat mengakses dari berbagai perangkat, anytime, anywhere. Jadi ada beberapa kelebihan sebetulnya yang ditawarkan oleh layanan video streaming ini. Paling tidak ada sekitar 5 kelebihan yang dapat ditawarkan. Yang pertama adalah connectivity. Ya, plug and play begitu ya. Jadi layanan video OTT streaming ini menawarkan kemudahan dalam hal konektivitas. Hanya tinggal download, kemudian install di handphone masing-masing, dan bisa langsung nonton pada saat itu juga. Kemudian yang kedua, sifat on demand. Jadi berbeda dengan televisi atau dengan bioskop, kita dapat memilih tayangan apapun yang kita mau. Jika di stasiun televisi, kita tidak memiliki pilihan. Jadi kalau yang sedang tren di stasiun televisi itu adalah acara sinetron, maka yang disediakan oleh stasiun TV ya sinetron. Walaupun kita tidak suka sinetron, mau tidak mau kita harus menonton karena tidak ada pilihan lain. Atau ketika yang sedang tren adalah acara azab-azaban misalnya begitu. Walaupun kita tidak suka, mau tidak mau kita harus menonton itu karena kita tidak memiliki pilihan lain. Nah, berbeda dengan industri OTT video streaming. Kita dapat memilih konten apapun yang kita suka. Jika kita sukanya tayangan komedi misalnya, kita tinggal pilih. Jika Pak Yahya sukanya nonton drama romantis, tinggal pilih. Kemudian jika sukanya horor, tinggal pilih juga. Jadi segala jenis tayangan yang kita suka, kita dapat memilih di layanan OTT video streaming. Kemudian kelebihan lainnya adalah suitability. Ya, anytime, anywhere. Kita dapat menonton kapanpun, dimanapun, dan waktunya bisa menyesuaikan. Kalau zaman dulu ya, misalnya kita ingin menonton acara Doraemon lah, katakan begitu. Maka kita harus standby di depan TV hari Minggu jam 8 pagi. Kalau kita terlambat, ya sudah terlewat begitu ya. Namun dengan layanan video streaming, kita dapat menonton kapanpun, menyesuaikan waktu kita. Kapan kita luangnya, maka kita dapat menikmati layanan tersebut. Kemudian kelebihan lain yang ditawarkan adalah longevity. Ya, longevity itu adalah masa tayang yang lebih panjang. Jadi kalau zaman dulu, misalnya kita ingin menonton film terbaru, kita harus ke bioskop. Biasanya film di bioskop itu bertahan sekitar 2 minggu atau 1 bulan lah paling lama begitu ya. Tidak tayang. Setelah itu turun layar. Betul. Nah, jika dalam periode itu ternyata kita sibuk, kita tidak memiliki waktu luang untuk pergi ke bioskop, maka setelah itu kita kehilangan kesempatan untuk menonton tayangan tersebut. Nah, namun dengan adanya OTT video streaming ini, maka kita dapat menonton bahkan setelah tayangan tersebut turun dari bioskop, begitu. Dan longevity ini juga sebetulnya memberikan keuntungan bagi para filmmakers atau pembuat film atau sineas, ya. Karena sebelumnya tayangan mereka, karya mereka hanya dapat ditayangkan di bioskop, namun sekarang mereka memiliki pilihan platform lain. Selain karya mereka ditayangkan di bioskop, tayangan mereka atau karya mereka juga dapat dinikmati di OTT video streaming. Banyak sekali ya kelebihan-kelebihan dari OTT video streaming itu ya. Benar. Nah, tapi Bu, mungkin kita juga harus bertanya nih, bagaimana dengan harganya, Bu? Apakah itu masih mahal ya? Atau trennya itu memang nanti satu saat akan bisa lebih terjangkau? Kemudian isu yang kedua mengenai stabilitas ya dari jaringan. Nah, hal itu bagaimana ya bisa direspon oleh OTT video streaming, Bu? Baik, ini juga pertanyaan yang sangat menarik. Dari sisi harga, sebetulnya banyak sekali pilihan dan banyak model bisnis yang ditawarkan oleh beragam
penyelenggara OTT video streaming. Jadi ada yang disebut dengan SVOD atau Subscription Video on Demand. Itu sistemnya adalah berlangganan, jadi bisa berlangganan sebulan atau 1 tahun misalnya. Kemudian ada juga yang menawarkan bisnis model TVOD atau Transaction Video on Demand. Itu modelnya adalah kita membayar jika kita hanya ingin menonton gitu. Kita hanya perlu membayar ketika kita akan menonton, mirip seperti bioskop. Nah, kemudian ada juga yang disebut AVOD atau Advertising Video on Demand. Itu adalah layanan OTT streaming yang ada iklannya. Jadi biasanya dapat dinikmati secara gratis, namun ketika kita sedang menonton, asik-asik menonton, muncul iklan begitu. Nah, kemudian ada juga yang menggabungkan ketiganya, ada SVOD-nya, ada TVOD-nya, ada AVOD-nya. Nah, jadi ini beragam model bisnis yang ditawarkan untuk beragam konsumen. Jadi sebetulnya konsumen dapat memilih harga atau cara berlangganan yang paling sesuai untuk kondisi masing-masing. Kalau mengenai konektivitas, Bu, sejauh ini bagaimana? Apa itu bisa dikatakan sudah lebih stabil? Iya, connectivity sebetulnya konektivitas dalam arti kualitas jaringan ya. Betul. Tentunya ini sangat bergantung kepada operator dari telekomunikasi. Namun dari sisi operator atau penyedia layanan OTT video streaming sendiri, ada banyak pilihan kualitas yang dipilih. Jadi videonya dapat dipilih sesuai dengan kualitas jaringan masing-masing. Jadi kalau jaringannya cepat, kita bisa pilih kualitas yang paling tinggi. Namun jika jaringannya tidak terlalu cepat, kita bisa menyesuaikan kualitas video dengan kualitas yang sesuai dengan jaringannya. Tapi kita optimis ya, kualitas jaringan itu akan lebih baik dan lebih baik terus ya? Sepertinya begitu ya. Kalau kita melihat perkembangannya, nampaknya teknologi seluler kita, teknologi internet kita semakin berkembang dan sudah memasuki 5G sekarang 5G ya, betul sekali, luar biasa. Nah, kawan UGM, demikianlah kita bisa mengenal tentang OTT video streaming industry ya. Dan kita tentunya masih belum cukup ya waktu yang kita punya untuk lebih jauh mengenal tentang OTT video streaming industri tersebut. Namun kita bersyukur ya dengan kehadiran dari Ibu Devi ini, kita bisa lebih tahu ya tentang OTT video streaming. Nah, di akhir acara ini kita ingin mendapatkan pandangan dari beliau ini sebagai praktisi OTT video streaming industry. Bagaimana kedepannya di Indonesia ya? Nah, kira-kira mungkin Bu Devi ada gambaran untuk hal ini, monggo Bu. Baik. Jadi jika kita berbicara mengenai bagaimana sih prospek layanan OTT digital streaming ini, baik di Indonesia maupun secara global, diperkirakan sebetulnya OTT video streaming ini akan terus berkembang. Jadi menurut prediksi pada tahun 2025 akan terdapat sekitar 5 miliar pengguna layanan OTT video streaming di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri masih sangat prospektif karena pada saat ini jumlah layar bioskop di Indonesia, layar ya, bukan gedung bioskop, itu baru sekitar 2.000 layar. 2.000 layar di seluruh Indonesia, dan itu lebih banyak terpusat di Pulau Jawa. Nah, jadi kalau 2.000 layar, katakanlah satu gedung bioskop memiliki 4 layar, kurang lebih ada sekitar 500 gedung bioskop saja di seluruh Indonesia. Sementara kita ketahui jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah hampir 280 juta penduduk, begitu ya. Sehingga akses terhadap hiburan itu masih sangat terbatas. Nah, dengan keberadaan layanan OTT video streaming ini, orang-orang tidak perlu hanya mengandalkan bioskop, mereka dapat menonton melalui OTT video streaming. Kemudian dengan beragam kelebihan yang tadi kita sudah diskusikan, dengan konten yang dikurasi, konten yang dapat kita pilih sesuka kita, kita optimis industri ini masih akan terus berkembang. Didukung juga dengan kualitas jaringan yang semakin membaik. Pastinya, Bu. Yeah. Yeah. Terima kasih kehadiran Bu Devi pada acara Kita Bisa, ya, bincang santai UGM Kampus Jakarta. Nah, kawan UGM semua, demikian acara Kita Bisa pada kesempatan kali ini yang mengangkat tentang industri OTT video streaming bersama Ibu Hera Laksmi Devi
praktisi industri tersebut. Kita akhiri pertemuan ini dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Salam